Guru Patimpus Sembiring Plawi lahir di Aji Jahe, Tiga Panah, Kabupaten Karo, sekitar tahun 1540 dan meninggal pada tanggal 1 Juli pada tahun 1590. Guru Patimpus berasal dari dataran tinggi Karo. Guru Patimpus Sembiring Plawi adalah pendiri kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang diambil dari kata Madan yang artinya sembuh dalam bahasa Karo. Sebelum Guru Patimpus Sembiring Plawi memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang mempunyai kepercayaan pemena. Guru Patimpus Sembiring Plawi menikah dengan seorang putri raja Pulau Brayan dan mempunyai 2 anak lelaki, masing-masing bernama Kolok dan Kecik. Setelah menikah, Guru Patimpus Sembiring Plawi dan istrinya membuka kawasan hutan antara Sungai Deli dan Sungai Babura yang kemudian menjadi Kampung Medan. Tanggal kejadian ini biasanya disebut sebagai 1 Juli 1590 yang kini dirayakan sebagai hari jadi kota Medan, hari lahir kota Medan, dan hari ulang tahun kota Medan. Sejarah awal kota Medan. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus Merga Sembiring Plawi. Lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan kata Medan Deli. Setelah zaman kemerdekaan, lama-kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular yang ada di Deli Serdang sampai ke Sungai Wampu yang ada di Langkat. Sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu, wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut. Tahun 1860, Medan masih merupakan hutan rimba, dan di sana-sini terutama di muara-muara sungai diselingi pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1863, orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Perkembangan kampung Medan Putri tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura yang tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung Medan Putri yang merupakan cikal bakal kota Medan cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini, dan istri Guru Patimpus yang mendirikan Kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang lelaki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si 10 dua kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus, dan anak ini pun lelaki, dinamailah si Kecik. Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berpikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru atau menuntut ilmu, membaca Al-Quran kepada Datuk Kota Bangun, dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh. Perkebunan tembakau Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an ketika penguasa-penguasa Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau. Jacob Nienhuys, Van der Valk, dan Elliot, pedagang tembakau asal Belanda, mempelopori pembukaan kebun tembakau di Tanah Deli. Nienhuys yang sebelumnya berbisnis tembakau di Jawa pindah ke Deli diajak seorang Arab Surabaya bernama Said Abdullah Bilsakih, saudara ipar dari Sultan Deli, Mahmud Perkasa Alam Deli namanya. Nienhuys pertama kali berkebun tembakau di tanah milik Sultan Deli seluas 4.000 bahu. Satu bahu sekitar 0,74 hektar di Tanjung Spasi, dekat Labuhan.
Maret 1864. Nienhuis mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Melambunglah nama Delhi di Eropa sebagai penghasil bungkus cerutu terbaik. Seperti yang dituliskan oleh Tengku Lukman Sinar dalam bukunya, dijelaskan bahwa kuli-kuli perkebunan itu umumnya orang-orang Tionghoa yang didatangkan dari Jawa, Tiongkok, Singapura, ataupun Malaysia, di mana disebutkan dalam catatan berbahasa Belanda bahwa Belanda menganggap orang-orang Karo dan Melayu malas serta melawan sehingga tidak dapat dijadikan kuli. Pesatnya perkembangan kampung Medan Putri juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delhinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Perjanjian tembakau ditandatangani Belanda dengan Sultan Delhi pada tahun 1865. Selang 2 tahun, Nienhuis bersama Janssens dan Kramer mendirikan perusahaan The Delhi Matchpatch yang disikat Delhi Mitch di Labuhan. Pada tahun 1869, Nienhuis memindahkan kantor pusat Delhi Mitch dari Labuhan ke Kampung Medan. Kantor baru itu dibangun di pinggir Sultan Delhi, Medan. Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Pesatnya perkembangan perekonomian mengubah Delhi menjadi pusat perdagangan yang masyhur dengan julukan Head Dollar Land alias tanah uang. Mereka kemudian membuka perkebunan baru di daerah Mertubung, Sunggal pada tahun 1869, serta Sungai Beras dan Klumpang pada tahun 1875. Kemudian tahun 1866, Janssen, Clement, Kramer, dan Nienhuis mendirikan Delhi Matchpatch di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru daerah Martubung di Sunggal pada tahun 1869, Sungai Beras dan Klumpang pada tahun 1875, sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuis memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung Medan Putri. Dengan demikian Kampung Medan Putri menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan kota Medan. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879 ibu kota asisten Residen Delhi dipindahkan dari Labuhan ke Medan. 1 Maret 1887 ibu kota residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan. Istana Kesultanan Delhi yang semula berada di Kampung Bahari yang ada di Labuhan juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimun pada tanggal 18 Mei 1891. Dan dengan demikian ibu kota Delhi telah resmi pindah ke Medan. Pada tahun 1915, Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernur Men. Tanggal 30 November 1918, Sultan Delhi menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal kota praja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu, dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918, penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang, dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun, beberapa diantaranya adalah kantor stasiun percobaan Afros di Kampung Baru tahun 1919 atau sekarang disebut Rispa, hubungan kereta api Pangkalan Berandan Besitang tahun 1919, konsulat Amerika tahun 1919, sekolah guru Indonesia di Jalan HM Yamin tahun 1923, Mingguan Sumatera tahun 1924, Perkumpulan Renang Medan tahun 1924, Pusat Pasar
rumah sakit Elizabeth, klinik sakit mata dan lapangan olahraga dan kebun bunga tahun 1929. Secara historis, perkembangan kota Medan sejak awal telah memposisikan menjadi pusat perdagangan ekspor-impor sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibu kota Delhi juga telah menjadikan kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara.